Malam hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari selama bulan ini. Bulan ini kita berbicara tentang serve atau melayani. Melayani itu sebuah kata kerja aktif yang kita lakukan. Tapi kalau kita melayani, maka kita disebut sebagai pelayan. Nah, pelayan dalam bahasa Yunani disebut doulos, artinya hamba atau budak. Kalau kita melihat di perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, perbudakan itu masih sering terjadi. Bahkan jual beli budak juga masih ada. Ingat cerita tentang Yusuf, di mana dia dijual oleh saudara-saudaranya untuk dijadikan budak. Nah, budak itu kepemilikannya bukan lagi atas hidupnya sendiri, melainkan orang lain atau tuannya. Dia yang membeli, maka dia juga memiliki. Maka seorang budak juga sebetulnya memiliki hak-hak yang terbatas, tidak leluasa, tidak seperti orang yang merdeka. Budak juga dapat dipakai atau digunakan untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginan daripada pemiliknya. Dia melayani tuannya jelas sekali. Nah, di zaman PL biasanya perbudakan atau penghambaan itu dimanfaatkan, terutama kaitannya biasanya dengan faktor-faktor ekonomi pada waktu itu. Orang akan dipaksa untuk bekerja untuk kepentingan tuannya. Mereka juga untuk melayani, bahkan kadang juga dijual belikan. Semuanya untuk kepentingan ekonomi. Nah, pertanyaannya, dari mana sih budak itu? Atau kenapa orang itu bisa menjadi budak? Bisa jadi karena dia ditawan, ya, karena kalau dalam perang lalu mereka kalah dalam perang, maka yang kalah itu orang-orang yang masih hidup biasanya akan ditawan. Dan ketika dia ditawan, dia akan dijadikan budak. Budak juga bisa dibeli, Bapak Ibu Saudara, karena ada perdagangannya zaman itu. Pemilik bisa menjual juga budaknya, atau kita bisa pergi ke pasar untuk membeli budak. Atau dia jadi budak karena dia lahir, orang tuanya menjadi budak. Jadi dia lahir di tengah-tengah keluarga tuannya. Otomatis ketika dia lahir, dia juga adalah budak daripada tuannya. Ada juga yang jadi budak karena kemauannya sendiri, atau jadi hamba karena kemauannya sendiri. Dia merelakan dirinya menjadi budak. Dia menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Istilahnya nebeng, supaya hidupnya tidak mengalami kemelaratan ekonomi pada waktu itu. Bisa jadi dia jadi budak karena diculik, lalu diculik oleh orang, lalu dipaksa, dijual, dan dia akhirnya dijadikan budak. Nah, kenapa saya memaparkan tentang budak, Bapak Ibu Saudara? Karena malam hari ini kita akan melihat ternyata ada sebuah hukum yang mengikat budak, terutama budak orang Ibrani. Kita buka Alkitab kita dulu di dalam Keluaran pasal yang ke-21. Keluaran pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Perikopnya berjudul tentang hak budak Ibrani. Ayat yang 1, inilah peraturan-peraturan yang harus kamu bawa ke depan mereka. Dan ini peraturan dan hukum. Ayat yang kedua, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani. Nah, kata membeli berarti ada yang menjual, betul Bapak Ibu Saudara? Berarti di sana ada perdagangan pada waktu itu. Ada jual beli budak. Jadi ini hukum tentang orang yang membeli budak. Kata-kata selanjutnya, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Kalau dia seorang Ibrani, kenapa sih dia bisa menjual dirinya? Akhirnya dia menjadi budak atau hamba.
Faktor-faktornya adalah Bapak Ibu Saudara, biasanya dia sebagai ganti rugi. Atau misalkan dia terbukti mencuri, lalu dia harus mengganti biaya yang dia curi plus dengan denda sanksinya. Karena dia tidak sanggup untuk membayarnya, maka dia harus menjadikan dirinya sebagai budak. Dia menjual dirinya untuk mengganti apa yang dia curi atau apa yang dia sudah ambil. Makanya dia bisa menjadi budak. Budak Ibrani juga bisa karena dia mungkin tidak mampu untuk membayar hutang. Sering dipaksa untuk dijual anak-anaknya. Ingat cerita di mana di 2 raja-raja itu kisah tentang istri seorang nabi yang ngadu. Kenapa dia mengadu? Karena datang penagih hutang dalam kehidupannya yang akan membawa anaknya untuk menjadi budak. Karena dia tidak sanggup untuk membayarnya. Dia terlilit hutang, tak mampu untuk bayar, makanya jadi budak. Dan dalam perikop ini bisa jadi dia karena terlilit hutang jadi budak, atau dia juga ketahuan mengambil sesuatu harus menggantikan dan dia harus membayarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan di ayat 2 ada sebuah hukum yang berkata ia harus bekerja pada seorang tuannya selama 6 tahun. Jadi dia selama 6 tahun dia harus melayani, selama 6 tahun dia harus bekerja di bawah tuannya. Karena dia seorang budak, dia tidak punya hak yang banyak, maka tuannya nyuruh dia kerja apapun dia harus kerjakan. Dia disuruh kerja dimanapun, mau di ladang, mau di penggembalaan, mau di rumah, mau di apapun, statusnya tetap budak. Jadi apa yang tuannya katakan dia harus kerjakan. Karena dia nggak punya hak lagi. Kepemilikan hidupnya sudah menjadi milik tuannya. Dan tuannya memiliki hukum bebas untuk melakukan apapun kepada budaknya. Pada waktu itu memang seperti itu. Bahkan dia juga bisa untuk menjualnya kembali. Yang menarik adalah di hukum itu berkata, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Setelah 6 tahun bekerja, ada sebuah tahun di mana dia akan dibebaskan menjadi orang yang merdeka. Tidak terikat lagi, tidak menjadi budak, tidak perlu melayani tuannya lagi. Dia bebas, dia bisa memilih kemanapun dia mau pergi. Dia bisa memilih apa yang dia suka. Dia bisa memilih apapun di dunia ini karena dia menjadi seorang yang merdeka. Tapi catatannya adalah setelah dia bekerja selama 6 tahun. Jadi ada kurun waktu di mana dia harus melayani, dia harus bekerja, dia harus menuruti apa kata Tuhannya, mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa atau tidak, dia harus mengerjakannya. Kenapa? Karena dia budak. Karena dia nggak punya lagi hak-hak dalam kehidupannya. Karena dia sudah memberikan dirinya untuk dibeli. Jadi mau di apapun hukumnya oke, boleh dan sanggup. Mau dia bekerja dalam tekanan, mau dia dipaksa, mau sebenarnya dia nggak suka mau lakukan ini tapi harus lakukan. Nggak ada pilihan dalam kehidupannya karena dia seorang budak yang sudah dibeli dan dia harus melayani dan melakukan apa yang tuannya kerjakan selama 6 tahun. Ayat yang ketiga dikatakan jika ia datang seorang diri saja maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Ayat yang keempat, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Ayat yang kelima yang ini menarik menjadi tema kita malam hari ini. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka.
maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Hukumnya berkata, kalau engkau jadi budak, engkau boleh bekerja 6 tahun, dan engkau harus bekerja, tidak ada pilihan, mau seperti apapun engkau harus bekerja, karena engkau budak selama 6 tahun. Tetapi tahun yang ke-7 adalah tahun pembebasan bagimu, adalah tahun kelepasan. Engkau menjadi orang yang merdeka, engkau boleh milih apapun, engkau tak perlu lagi kerja, engkau tak perlu lagi menuruti kata tuanmu, engkau bebas milih apapun. Tapi ayat yang kelima, budak itu punya pilihan untuk bebas, tapi dia berkata, aku cinta kepada tuanku, dan dia nggak mau keluar jadi orang merdeka. Dia sebetulnya punya pilihan, tapi dia milih engkau nggak merdeka, milih aja tetap mengabdi sama tuannya. Nah, malam hari ini saya berikan judulnya bucin, Bapak Ibu Saudara, budak cinta. Tapi bucinnya bukan bucin-bucinan yang orang-orang ngomongin di luar sana, tapi bucin kepada Tuhan yang kita cintai, yaitu Tuhan kita. Jadi ada sebuah hukum di mana sebenarnya engkau bisa memilih. Engkau dikasih kehendak bebas untuk memilih hidupmu seenak dirimu, tanpa tekanan, tanpa intervensi, tanpa apapun. Tapi seorang budak yang dikatakan karena cinta akan tuannya, dia milih untuk tetap menjadi budak, dan dia tidak memilih jadi orang yang merdeka. Bahkan dia berkata, aku mau kerja sama Tuhanku seumur hidup. Kalau dia memilih itu, maka dia harus dibawa menghadap Allah, lalu dipakul telinganya, ditindik, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau bahasa Jawa ditindik, bahasa Indonesia kurang tahu apa. Tapi ini sebuah tanda bahwa engkau sudah jadi budak cintanya Tuhan, tuannya. Engkau sudah menjadi tawanan seumur hidupmu, dan engkau lakukan bukan karena engkau terpaksa, dan engkau lakukan bukan karena engkau harus lakukan. Engkau lakukan bukan karena engkau lagi budak tawanan, tapi engkau lakukan karena engkau mencintai Tuhanmu. Engkau lakukan karena engkau menyukai. Engkau lakukan karena engkau kerelaan di dalamnya. Jadi bukan lagi dipaksa, tapi ada sebuah kerelaan yang keluar untuk melayani dan mengabdi sama tuannya. Dan itu namanya budak cinta. Karena cinta. Yang menarik ayat yang ke-6, bukan 6 tahun Bapak Ibu Saudara, bukan 7 tahun, bukan 8 tahun, bukan segenap, tapi dia milik seumur hidup. Saudara bisa membayangkan, dia ditekan, dia bekerja, dia melayani 6 tahun dalam tekanan, dalam apapun. Tapi begitu dia menemukan sebuah cinta, tapi begitu dia menyayangi tuannya, menyayangi di mana tempat dia mengabdi dan melayani, meskipun dia diberi pilihan untuk bebas, merdeka, memilih sesukamu, tapi dia pilih, aku tetap mau ikut Tuhanku. Kalau kita ibaratkan kita sama Tuhan, sebetulnya kita ini adalah budak dosa, hamba dosa, kita berkata. Tapi kita sudah dibeli, dibayar lunas dengan cara Yesus, menjadi hamba kebenaran, kata Roma. Jadi bukan lagi dosa tapi kebenaran. Bedanya kita nggak dipaksa suruh ngikutin Tuhan semau apa yang Tuhan mau. Bedanya kita nggak dibikin waktu 6 tahun kamu harus nurut kayak robot ya. Aku ngomong ini kamu harus lakukan. Kalau kamu nggak lakukan aku pelasah kamu. Aku cambuk, aku hukum kamu. Tapi begitu Tuhan memberikan sebuah kebebasan karena cintanya Dia sama kita. Bukankah hari ini kita bisa memilih apapun yang kita mau, terlepas dari apakah itu seturut dengan apa yang Tuhan mau atau tidak? Apa kaitannya dengan kehidupan kita? Ini yang menurut saya perlu kita renungkan bersama Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau melayani, mengabdi sama Tuhan dalam bidang apapun, ketika kita menemukan yang namanya cinta sama Tuhan, maka kita tidak lagi melayani dalam tekanan 6 tahun itu.
maka kita tidak lagi memperhitungkan waktu dan sebagainya. Sudah keluar kata karena aku sayang Tuhan, karena aku cinta Tuhan, karena aku mengasihi Dia. Sekalipun aku bisa milih untuk bebas, milih untuk merdeka, milih untuk apa yang aku mau, tapi aku meletakkan semua pilihan itu untuk aku tahu di hadapan Tuhan dan aku mau ngabdi lagi. Saudara bisa bayangkan 6 tahun dengan seumur hidup itu beda sekali. Kenapa dia bisa memilih untuk tetap menjadi budak hamba dan mengabdi sama Tuhan? Padahal dia bisa bebas. Ayat yang kelima tadi dikatakan karena dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan sekecil dan dua kecil, tak sungguh-sungguh aku cinta kepada Tuhanku. Dan inilah yang mendorong dia untuk membuat sebuah pilihan. Aku tetap akan mengabdi sama Tuhan, melayani karena aku mengasihi. Disitulah terjadi sebuah budak cinta yang selalu akan berkata, Tuhan, sekalipun aku punya pilihan A, B, C dan lokasi, tapi aku jadikan hidupku untuk mengasihi-Mu karena cinta. Sekalipun aku punya pilihan, sekalipun aku bebas Kau beri free will, tapi aku mau tetap memilih yang Engkau mau aja dalam hidupku. Dan itu tidak sekedar pilihan yang mudah Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita sudah bilang aku budak cinta-Mu Tuhan, itu bukan 6-7 tahun, seumur hidup. Jadi sepanjang hidup kita nanti sudah kita serahkan ke tangan Tuhan semuanya. Bedanya Tuhan gak kayak Tuhan dunia. Tuhan dunia bisa lakukan apapun, diktator pun harus dituruti. Tapi Tuhan kita, Dia penuh dengan kasih. Maka Dia gak pernah memaksa, tapi Dia menunggu sebuah ungkapan, Tuhan, karena aku mengasihi-Mu, karena aku mencintai-Mu, sekalipun aku punya pilihan, sekalipun aku bisa nolak, sekalipun aku gak mau sebenarnya, tapi karena aku cinta, aku tetap mau lakukan. Dan aku mau melayani Engkau. Mau melayani di gereja, mau melayani di pekerjaan, mau melayani keluarga, melayani apapun asal buat Tuhan. Dan keluar dari kerelaan cinta, bukan karena lagi dipaksa, bukan karena lagi lihat Tuhan di dunia, bukan karena lagi segalanya embel-embel, tapi karena keluar dari sebuah cinta. Dan itulah yang membedakan. Itulah budak cinta. Boleh bisik-bisik ke kanan kiri, tanyain, mau gak jadi budak cinta Tuhan? Memberikan pilihan sama Tuhan untuk mengatur kehidupannya sampai seumur hidup. Dan kita bisa berkata, Tuhan, yang ini no, yang ini ya. Kan kita bisa milih. Tapi begitu ada sebuah kasih, tapi Tuhan pun tahu dalam perjalanannya waktu itu akan ada ketajaman yang Tuhan beri. Dia mau memberikan pilihannya sama Tuhan. Lalu bagaimana sih ciri-ciri budak cinta itu? Mari Bapak Ibu kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 7. Lukas 17 ayat yang ke-7. Ini ciri-ciri budak cinta yang mengabdi karena kasih. Ayat yang ke-7. Siapa, judulnya perikopnya Tuhan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat yang ke-8, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Nah, dari ayat yang ke-7 kita melihat bahwa seorang hamba dia bisa membajak. Bajak berarti dia bisa ilmu pertanahan ya. Ini bukan mesti ilmu pertanian, membacakan tentang pertanian, atau menggembalakan. Nah, menggembalakan ternak. Dalam zaman itu kalau orang punya ternak artinya dia punya bisnis. Karena bisnis yang paling maju waktu itu adalah peternakan. Kalau sekarang macam-macam, dulu punya ternak banyak itu pasti dia bisnismen. Dia orang yang punya pekerjaan lebih lah. Atau menggembalakan ternak. Dan yang terakhir ayat yang ke-8 tadi, dia juga bisa menyediakan makan di rumah.
Artinya budak cinta sebuah ciri-cirinya adalah dia multi talent. Dia bisa kerjakan apa yang di luar rumah dan apa yang di dalam rumah. Membaca, menggembalakan, semua dikerjakan di luar rumah. Ada yang menggembalakan di dalam rumah. Kalau menggembalakan di dalam rumah, di dalam dapur kita kasih bumbu, kita potong dan kita santap bersama-sama. Tapi dia juga bisa melakukannya. Dia bisa lakukan apa pekerjaan-pekerjaan rumah. Artinya dia multi talent, dia bisa balance hidupnya, dia bisa seimbang, dia jago dalam pekerjaan, tapi dia jago juga dalam melayani di tengah-tengah keluarga. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Orang bisa sangat dihargai di pekerjaan, bahkan dia bisa jadi bos, dia bisa jadi segalanya, dia bahkan bisa jadi nomor 1 di perusahaan itu. Tapi di rumah belum tentu dia jadi pahlawan buat keluarganya. Di rumah belum tentu keluarganya dapat pelayanan yang semestinya. Kadang udah terlalu capek di dalam kegiatan di luar. Tapi lihat budak ini, begitu setelah ia pulang dari ladang ya habis baca menggembalakan, tuannya nggak ngomong mari segera makan, tapi dia ngomong sediakanlah makananku. Sebelum sampai di situ Bapak Ibu Saudara, pas dia pulang tidak tuannya tidak ngomong selamat datang hambaku, silakan habis kerja capek ya, ayo duduk di sini aku pijat-pijat enak, minum kopi dulu ya yang enak. Tapi malah dia tuannya ngomong sediakanlah makanan. Waduh, dia bisa saja ngomong gini, aku sudah capek-capek kerja di luar, aku sudah bajak, aku sudah menggembalakan ternak, aku sudah capek, sampai ke rumah mau istirahat dulu dong, kok melayani terus sih, kapan berhentinya? Tapi karena dia sudah menjadi budak atau hamba, pelayan yang keluar karena cinta sama Tuhan, dia nggak akan banyak alasan ini itu. Meskipun dia harusnya dapat sambutan, udah capek kerja, lalu dia ya paling tidak dikasih makanlah, dilayani penting. Tapi enggak, itu enggak terjadi. Bahkan istirahat pun enggak. Istirahat belum sempat loh itu. Dia ciri-ciri budak cinta juga dia kerja keras, dari luar ke dalam kerja terus. Tapi dia enggak pernah komplain. Dia enggak pernah ngomong sama Tuhannya, Tuhan kamu kok kejam tuh Tuhan. Aku sudah capek-capek kerja, pulang ya harus istirahat dulu, habis itu aku layani lagi. Tapi enggak, dia kerjakan dua-duanya. Kalau tidak keluar dari sebuah cinta, ketika Tuhan yang ngomong atau Tuhannya bicara, layani aku sampai aku selesai. Meskipun kamu udah kerja ini, akan banyak keluh kesah, akan banyak sesuatu penolakan atau alasan A, B, C, dan D. Tapi karena dia sudah keluar dari cinta, maka dia kerjakan. Itulah ciri-cirinya. Kita lihat lagi ayat yang ke-8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu. Nah, kata ikatlah pinggangmu itu adalah bentuk dari sebuah sikap siap sedia. Jadi seorang hamba, seorang budak cinta sama Tuhan, dia selalu siap sedia. Dia selalu berikat pinggangnya, siap sedia dalam segala hal. Mau lagi keadaannya baik, tidak baik, ada tantangan, tidak ada tantangan, capek dan segalanya, dia siap sedia. Keluar dari sebuah cinta berkata, Tuhan siap, siap dan siap. Hamba itu bilang, ya ikat pinggang, layani. Ikat pinggang artinya siap sedia. Lalu di situ dikatakan, layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum. Melayani sampai selesai. Ini poin ciri-ciri budak cinta juga Bapak Ibu Saudara. Melayani sampai selesai, tidak setengah-setengah. Apa yang dia lakukan sampai selesai, sampai tuannya selesai. Selesai dan tuntas. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.
setelah tuannya makan baru dia makan. Padahal dia kerja, pulang lapar nggak kira-kira? Saya yakin dia lapar pasti. Udah kerja seharian, mau pulang mau makan, bukan nggak makan. Layani dulu, nungguin dia makan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, dia mendahulukan tuannya dibanding dengan kebutuhannya. Dia dahulukan dulu Tuhan apa yang dia ngomong, baru dia sendiri. Sekalipun perutnya lapar, dia layani, dia dahulukan dia Tuhan. Dan ini bisa terjadi bukan karena yang selama 6 tahun yang didorong, dipaksa dan segalanya, tapi bisa terjadi karena keluar dari sebuah cinta, keluar dari sebuah rasa sayang, rasa mengasihi Tuhan. Karena Alkitab berkata, barang siapa mengasihiku, engkau menuruti perintah-perintahku. Itu koridor mengasihi Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Setelah dia dahulukan tuannya, dia layani, dia selesai, baru dia sendiri makan, baru kebutuhannya dia. Dan di sini tidak ada kata-kata, Tuhan nanti dong kalau engkau sudah selesai makan, ya sudah selesai, aku makan dulu baru aku bereskan yang lain ya. Tapi begitu ini ditulis sampai selesai itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya selesai dia makan, tapi selesaikan juga selesai makan, selesaikan beres-beres semuanya, dan dia tidak makan di meja yang sama. Tidak makan di situ, dia selesaikan dulu baru dia. Artinya dia nggak pernah komplain sama Tuhannya. Tuhan kok gini banget sih melayani engkau, kejamnya makan aja nungguin sampai selesai. Tidak pernah keluar komplain di situ. Tidak pernah mempertanyakan kebaikanmu di mana Tuhan. Tapi karena dia tahu Tuhannya sangat mengasihi. Ayat yang ke-9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Dari ayat 9 kita tahu bahwa tuannya pun ngomong terima kasih tidak. Sudah mengabdi karena cinta, sudah kerja di luar, balik-balik sudah melayani, sampai selesai dia lakukan tugasnya, boro-boro dikasih bonus. Ngomong terima kasih aja kagak, bilang makasih enggak. Standar budak cinta, dia nggak pernah haus dengan sebuah pujian. Sekalipun dia sudah mengelayani, berkorban, bahkan apa, ucapan terima kasih aja nggak dapet. Dia nggak kecewa kalau nggak ada yang bilang makasih ya, kok sudah berikan, makasih ya, sudah apa. Tapi di situ dia nggak terima ucapan terima kasih, dia nggak terima sebuah penghargaan, bahkan kalau kita lihat ayat yang ke-9, dia melakukan apa yang ditugaskan. Jadi budak cinta atau hamba itu dia juga tahu apa yang jadi tugasnya. Masing-masing kita ada tugas yang Tuhan beri untuk kita selesaikan di dunia ini. Kalau kita mau berkata, aku hamba yang mengasihi Tuhan, aku mengabdi karena cinta, aku harus tahu apa tugasku, lalu aku kerjakan sampai selesai. Di ayat yang ke-9 dia kerjakan tugasnya. Ayat yang ke-10 bahkan dikatakan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kenapa Tuhan sampai kayak gitu? Bukan hanya ucapan terima kasih nggak dapat, bahkan dia bilang hamba nggak berguna. Kenapa sih Bapak Ibu Saudara, budak cinta atau hamba yang mengasihi dan Tuhan kasih koridor supaya dia ucapan terima kasih nggak dapat, kamu tetap mengasihi, bahkan setelah kamu melakukan pekerjaan yang dahsyat dan wow pun kamu bilang hamba yang nggak berguna. Sebetulnya itu bentuk kasih Tuhan untuk menjaga hidup kita, supaya kita tidak terjerat atas kesombongan, supaya kita nggak kejerat atas semua yang dunia ini tawarkan dan sodorkan. Kalau kita sudah melakukan sesuatu kan pasti mata orang tertuju pada kita. Dia buat sesuatu pasti orang itu melihat.
Dan tidak jarang pasti ada yang mengapresiasi, mengucapkan segalanya. Tapi begitu Tuhan ajarkan, kan kalau nggak dapat ucapan terima kasih dan engkau pun sudah lakukan tugasmu, kamu berkata hamba yang tidak berguna. Kenapa? Selain dia jagain kita supaya nggak terjerat dan jatuh. Karena dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima, boleh dibuka 2 Korintus 3 ayat yang kelima, itu dikatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau kita sanggup mengerjakan apapun, itu pekerjaan Allah. Kesanggupan yang Tuhan beri itu pekerjaan Allah. Kalau Tuhan yang bekerja, bukan kita, ya sudah selayaknya Tuhan yang dapat pujian. Kalau kita bisa mengerjakan sesuatu yang besar, mau kecil, mau melakukan ABC, semua yang mengerjakan adalah Tuhan di dalam kita. Dan kesanggupan kita adalah pekerjaan Tuhan. Itulah yang menjadi ciri-ciri budak yang melayani karena cinta, atau hamba yang mengasihi karena cinta. Dan semuanya ciri-ciri ini Bapak Ibu Saudara mungkin tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada yang keluar dari hati yang mengasihi. Kalau tidak keluar dari yang benar-benar keluar dari cinta kita sama Tuhan. Sebab kita punya pilihan, kita punya banyak pilihan dalam kehidupan kita. Kita berhak memilih hidup kita bahkan. Tapi ketika kita menaruh hidup kita dan berkata, Tuhan pilihanmu lah yang terbaik, kita akan belajar merelakan apa yang kita sendiri mau kadang. Bahkan kita juga belajar untuk mempercayai pilihan Tuhan yang kadang sulit buat kita terima. Bahkan ketika kita memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, enggak jarang orang yang ngomong kita ini agak gimana cara berpikirmu? Suka-suka, aneh kan? Coba kalau kita udah kerja di luar, masih di dalam, harus kerja dua-duanya, lalu habis itu nggak dapat ucapan terima kasih lagi, nggak dapat sesuatu penghargaan dari Tuhan, malah disuruh ngomong, aduh kami ini nggak berguna. Aduh. Maksudnya bukan nggak berguna lalu hidup nggak berguna, tidak. Tapi semuanya itu supaya kita sadar bahwa kesanggupan yang kita bisa kerjakan itu semuanya Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus merenungkan hal ini, biar kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan karena kita benar mengasihi Tuhan. Kita bisa dibawa lebih lagi. Kadangkala pilihannya tidak mudah. Dengan memilih menjadi sebuah budak cinta, dengan mengizinkan Tuhan memberi pilihan dalam kehidupan kita dan kita harus ngikutin, itu aja satu keputusan yang harus kita buat. Bukannya satu area, banyak area dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang keluar karena cinta ketika mau ngikutin Tuhan. Bukan karena dia dipaksa, bukan karena dia harus ngikutin, bukan karena dia memang punya pilihan lalu milih yang lain, tapi dengan rela berkata, Tuhan, sekalipun aku punya pilihan, sekalipun aku sebenarnya ini bisa menolak apa yang Kau mau, dan sebenarnya aku bisa memilih yang lain yang jauh lebih baik dalam pikiranku, tapi karena aku mau mengasihi dan mencintai, maka aku letakkan pilihan di tanganmu. Jadi apa yang Kau kehendaki. Berkata seperti itu pun harus didasarkan dengan iman percaya. Kalau yang Tuhan kehendaki nggak seperti yang kita pikirkan, mana yang kita mau ambil? Kalau yang Tuhan kehendaki tidak seperti yang kita mau, bahkan mungkin lebih buruk dalam penilaian manusia, Tuhan berikan free will. Kita boleh memilih mana aja. Saya berdoa kita dapat bagian yang terbaik apapun yang kita kerjakan, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, karena kita memberikannya buat Tuhan. Nggak ada lagi yang lain. Kita siap sedia mengerjakan apapun. Kita mau dapat apapun, nggak dapat, kita tetap kerjakan buat Tuhan.
Bahkan ucapan terima kasih gak dapat, kita tetap bekerja buat Tuhan. Karena kesanggupan yang bekerja dalam kehidupan kita itu adalah pekerjaan Tuhan. Saya tutup dengan Kidung Agung 8 ayat 6. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, dan teman-teman pemusik boleh maju ke depan. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Boleh kita baca bersama-sama ayat ini. Kita baca bersama-sama. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Taruhlah Tuhan seperti meterai. Kalau sesuatu yang sudah dimeteraikan, udah sah, udah ditempel, udah gak bisa diganggu gugat lagi, udah diserahkan sama Tuhan. Dan cinta itu kuatnya seperti maut. Ada yang bisa mengalahkan maut? Ada yang bisa menghindari maut? Cinta itu kuatnya kayak gitu. Bahkan saking cintanya kadang orang bisa jadi gila, rela melakukan apapun untuk orang yang dicintai. Gak tahu itu virusnya apa sih, tapi itulah yang terjadi kalau sudah sampai cinta, bahkan kepencut lah, rela merelakan segala-galanya. Dunia milik berdua katanya, bahkan apapun bisa tertutup di depannya. Karena cinta itu memang kuat seperti maut. Tinggal kita mau arahkan cinta kita ini kemana. Mau kita kearahkan ke hal yang duniawi, ke yang apa, atau cinta yang kuat itu kita arahkan sama Tuhan. Dan kita memberi pilihan. Ketika kita bisa memilih, tapi kita nggak milih bebas, kita berkata, Tuhan, aku mau berikan semuanya buat Engkau. Kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Nyala api seperti nyala api Tuhan. Nyala api Tuhan itu tidak pernah terpadamkan. Nyala api Tuhan itu tidak pernah padam dengan masalah, dengan tantangan, dengan apapun. Kalau sudah ada muncul gairah cinta seperti nyala api, apinya Tuhan, tidak peduli musim apapun dalam kehidupanmu, mau musim kering, mau musim basah, mau kau diberkati dan gak diberkati, apimu tetap menyala. Mau orang menolak seperti apapun, mau bisnis kita turun, mau bisnis naik, mau harga BBM naik, mau ekonomi susah, mau ada krisis, tapi kalau nyala api kita, nyala api cinta Tuhan, tak akan terpadamkan oleh apapun. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita berkata sama Tuhan, Tuhan, biar buat cintaku sama Engkau nyala seperti api, kegairahannya seperti maut, yang gak bisa dipisahkan oleh apapun, bahkan gak terpadamkan. Meskipun gak ada ucapan terima kasih, meskipun gak ada fasilitas, meskipun gak ada apapun yang Tuhan kita berikan, tapi aku mau melayani karena kasih, karena sebuah cinta yang keluar dari hati kita. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, dan saya merindukan kita semuanya mengalami api cinta Tuhan. Segala yang kita kerjakan bukan lagi karena engkau dituntut selama 6 tahun, karena engkau gak bebas, karena engkau gak ada pilihan, tapi karena engkau bisa memilih, tapi engkau letakkan setiap pilihanmu dan berikan sama Tuhan dan berkata, aku mau pilih yang kau mau aja Tuhan. Sekalipun kadang aku gak mengerti, sekalipun dunia ngomong itu kebodohan, tapi karena engkau, aku mau berikan karena aku mengasihi dan mencintai. Saat ada keluar dari sebuah kata-kata cinta, kesadaran kita, dan kita relakan. Dan itu yang membuat mata dan hatinya tertuju pada kita. Saya berdoa api cinta kita terus menyala. Saya berdoa apa yang kita kerjakan keluar dari sebuah cinta kita.
Apapun yang kita lakukan buat Tuhan, asal Tuhan senang, itu kita rela. Nah, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk datang sama Tuhan. Takkan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidup.